Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesama wanita berkelahi di area wisata kuliner Pasar Segar, Kota Makassar. Berbekal tombak dan senapan angin, puluhan warga di Kabupaten Goa berburu anjing gila. 392 haji kloter pertama asal Makassar tiba di Bandara Hasanuddin. Beredar rekaman video amatir pemilik tanah berseteru dengan warga perumahan Green Yuda Marwah Residence, Kota Parepare. Pertikaian dipicu blokade akses masuk perumahan yang dinilai mengganggu aktivitas warga. Dari rekaman video amatir tampak pemilik tanah berseteru dengan warga perumahan Green Yuda Marwah Residence, Kota Parepare. Pertikaian dipicu blokade akses masuk perumahan yang dinilai mengganggu aktivitas warga. Jalan diblokade karena pengembang perumahan diklaim belum menyelesaikan sisa pembayaran lahan. Padahal semula pengembang berjanji akan menyelesaikan semua tunggakan pada Desember 2019, tapi sampai sekarang belum terwujud. Pemilik lahan mengklaim pengembang masih utang 4 miliar rupiah dari harga tanah yang disepakati pada awal pembangunan perumahan. Masalahnya itu tanah aku belum dibayar. Sudah mulai tahun 2019 sampai sekarang. Tanah yang di area perumahan? Iya, di perumahan. Berapa hektar, Pak? Itu 3 hektar lebih. Dari perjanjiannya, Pak, belum dibayar? Itu perjanjiannya saya buat dengan dikasih cek 3. Jadi bertahap pembayarannya. Jadi bulan 1 sampai bulan 4 dibayar 2 miliar lebih. Kemudian bulan 4 sampai bulan 8 kedua dibayar 2 miliar lebih. Cuma 1 kali pembayaran. Jadi masih ketiga dan bulan 8 sampai bulan 12 itu lunas. Nah, nyatanya cuma sampai bulan 4 saja. Kalau developer masih berutang berapa kira-kira, 4 miliar lebih. Pak, kalau itu rencananya sampai kapan harus disegel, Pak, jalan perumahan? Sampai ada penyelesaian. Pak, dari awal itu Pak berapa sebenarnya Pak harga yang diberikan oleh pihak perumahan, Pak? Harga? Ya. 200 per meter. Itu totalnya berapa Pak? 6 miliar lebih. Nah sekarang baru terbayarkan berapa Pak? Baru 2 miliar lebih. Jika ingin keluar perumahan, warga harus melalui jalur alternatif yang hanya dilewati kendaraan roda 2. Perseteruan pengembang dengan pemilik lahan justru merugikan warga perumahan yang tidak mengetahui awal persoalan. Sebagai warga yang menjadi korban dari 2 persoalan ini, Pak, antara pemilik tanah dan developer, ini sangat merugikan, Pak. Saya sudah 3 hari ini tidak bisa keluar mobil saya, 3 hari saya tidak bekerja. Ya, karena saya antar barang, mobil saya tidak bisa keluar karena aksesnya ditutup total begitu, Pak. Iya. Harapan saya sangat berharap dari kepolisian juga terjun, dari pemerintah setempat juga terjun, dari DPRD setempat juga terjun. Ini untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Siapa-siapa yang paling harus bertanggung jawab. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kasihan ini Pak, lebih 70 kakak di dalam komplek ini terhambat, terhalang untuk aktivitas mencari uang dan lain sebagainya begitu Pak. Pengembang perumahan adalah PT Marwah Cipta Pratama. Kantor pemasaran dari pengembang sudah kosong dan tidak terurus. Pengembang sudah tidak beraktivitas di lokasi perumahan sejak tahun 2020. Sordi Gatang melaporkan dari Parepare. Longsor yang dipicu hujan deras menimpa 3 rumah di Bulukumba. Para penghuni berlarian keluar rumah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. 3 rumah di Kelurahan Bonto Kamase, Kabupaten Bulukumba tertimpa longsor setelah diguyur hujan seharian. Para penghuni berlarian keluar rumah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. 3 rumah ini kondisinya rusak berat dan tidak layak dihuni. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bulukumba langsung terjun ke lokasi longsor memberikan bantuan sandang dan kebutuhan pokok. Sedangkan 3 kepala keluarga yang menjadi korban tanah longsor telah mengungsi ke rumah kerabatnya.
Warga diminta lebih waspada karena tingginya curah hujan yang berpotensi memicu longsor susulan. 3 rumah yang terdampak daripada tanah longsor yang mengakibatkan 3 keluarga mengalami kerusakan berat parah rumah. Tapi yang kita syukuri bahwa kejadian ini tidak menimbulkan korban. Kami telah menyuplai bantuan berupa logistik dan sandang pangan karena ini sangat dibutuhkan oleh karena kerusakan rumah yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan aktivitas utamanya pemenuhan kebutuhan dasar. 392 haji kloter pertama asal Makassar tiba di Bandara Hasanuddin. Uniknya, sebagian jemaah layaknya memperagakan busana karena memakai pakaian khas Bugis yang glamor dengan pernak-pernik berwarna cerah. Isak tangis haru ratusan kerabat dan keluarga menyambut kedatangan jemaah haji asal Makassar di asrama haji Sudiang. Mereka menunggu sejak pagi rela berdesakan dengan petugas demi bertemu keluarganya. 392 haji asal kota Makassar bersama 5 panitia haji kloter pertama debarkasi Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Mereka menempuh perjalanan 12 jam dari Jeddah. Para jemaah haji yang turun dari pesawat langsung melakukan sujud syukur karena telah melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan tiba di tanah air dengan selamat. Jumlahnya 392 termasuk petugas 5. Berarti 387. Kondisinya bagaimana, Bu? Alhamdulillah kondisinya baik-baik kecuali ada satu yang itu memang sudah diimpus dari Mekah. Tadi sampai diimpus juga. Mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Kalau saya lihat gejalanya dia tipes. Gejala tipes. Iya, gejala tipes. Apa namanya, Bu? Siapa? Andi. Masih muda. Ada yang dampingi keluarganya? Ada keluarganya. Asal Makassar memang dia, Bu? Makassar. Dosen bapaknya di UNM. Bu, setelah ini mereka langsung masuk asrama haji dulu ya? Atau Ya masuk asrama haji dulu lah, pasti diterima dulu, biasanya kan kayak gitu. Walaupun Makassar tapi dia diterima secara resmi dulu di asrama haji. jemaah haji Keseluruhan. gimana, Bu? Jadi keseluruhan itu ya alhamdulillah baik-baik, tapi ada satu yang meninggalnya di Mina, tapi itu sebenarnya prosesnya begitu cepat karena selama ini almarhum itu bukan jemaah yang mendapat perhatian khusus kan. Uniknya, sejumlah jemaah kloter pertama ini layaknya memperagakan busana karena menggunakan pakaian khas suku Bugis yang glamor dengan pernak-pernik berwarna cerah. Bahkan sebagian jemaah perempuan memakai emas puluhan gram seharga ratusan juta rupiah dari kalung hingga cincin berukuran besar. Alhamdulillah. Beli di Mekah. Berapa semua totalnya, Bu? Ratusan juta. Sebelumnya, kloter pertama diberangkatkan dari Makassar pada 24 Mei 2023 dengan jumlah 393 jemaah. Namun setelah sampai di Mina, Arab Saudi, seorang jemaah bernama Nurmi Pate, umur 70 tahun, wafat karena serangan jantung. Sedangkan seorang haji laki-laki bernama Andi masih dirawat di ruang perawatan asrama haji karena mengalami gejala tifus usai melaksanakan ibadah haji di Mekah. Rais Habu melaporkan dari Makassar. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditedo Mas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.